berkenaan dengan distribusi rumah sakit ini atau katakanlah penempatan rumah sakit ini di daerah adalah bagaimana kita melihat agar ada keadilan di dalam penempatannya ini. Jangan sampai numpuknya tadi hanya di Pulau Jawa, karena mungkin rumah sakit di Pulau Jawa ini mungkin sudah lama, sudah punya pengalaman luas, lalu sudah punya banyak persyaratan yang dipenuhi sehingga dia gampang untuk memenuhi ini. Tapi sementara di daerah-daerah terutama, ya mohon maaf saya harus menyebut di dapil saya itu Pak, itu sering sekali saya sebut itu sangat riskan sekali. Makanya kalau ada sosialisasi di dapil saya itu yang agak aneh itu memang kayaknya Kementerian Kesehatan yang diutus ke tempat saya itu ya yang tidak ada jabatannya. Staf-staf yang nggak jelas gitu. Jadi begitu saya kasih tahu, Anda tahu nggak kalau ini Indonesia gitu? Ya kan nggak bisa jawab itu. Ya sering sekali saya suruh mereka lagu Indonesia Tanah Air Beta supaya mereka yang hadir itu tahu kalau mereka juga orang Indonesia gitu. Ini contohnya, itu distribusi ini penempatan rumah-rumah sakit ini, perhatian terhadap rumah-rumah sakit ini tidak ada. Nggak usahlah, ini kan mohon maaf nih, kalau Pak Menteri ini Pak Menteri, paparan ini kalau nilainya untuk hari ini, saya lihat ini 80 nih ada, 85 lah. Mantap ini. Tapi realitasnya nggak seperti ini. Bukan begini. Kan saya udah bolak-balik bilang, ini orang pejabatnya juga nggak pernah datang ke tempat saya. Makanya laporan ke pusatnya nggak beres. Kan saya bertanya dia, kamu bisa nggak sampaikan ke menteri bahwa di sini nih rumah sakitnya nggak beres. Misalnya soal pemenuhan alat-alat kesehatan Pak. Kan ada juga kemarin itu yang dari Pak Aco itu, yang apa tuh yang Yankes itu loh Pak, yang sosialisasi terkait dengan penggunaan alat-alat kesehatan. Saya bilang, udah pergi ke rumah-rumah sakitnya nggak? Udah datang ke puskesmas nggak? Udah datang ke rumah sakit umum daerah nggak? Sudah Pak, kamu bisa nggak menyampaikan bahwa kondisi rumah sakit ini nggak layak? Kepada siapa? Kepada menteri. Ya nggak mungkin kan dia. Nggak mungkin lah, Pak Menterinya sibuk juga. Ya nggak? Atau sebenarnya inilah ke dirjennya. Dirjen pun kadang dia nggak ikut rapat. Ini orang yang diutus ke tempat kita nggak ikut rapat di kementeriannya gitu loh. Paham nggak sih maksud saya? Nah ini maksud saya, ini yang model-model begini, makanya tadi begitu dibuat ada rumah sakit madya, rumah sakit utama, dan ada rincian tugasnya lagi, coba bayangkan, mantap ini laporannya, paparannya Pak Menteri. Cuma ini beda yang saya rasakan Pak. Itu di beberapa rumah sakit di kampung saya sana, di dapil saya 19 kabupaten, ini pula di masalahnya itu, luas sekali. Maka rumah sakit umum daerah yang Bapak paparkan di sini yang 507 tadi, 19 RUSUD-nya minimal di dapil saya itu Pak. Itu Pak, kalau orang datang ke sana itu takut dia. Begitu masuk ke rumah sakit, lu takut. Jadi hilang semangat hidupnya. Kenapa? Tua-tua sekali alkesnya. Begitu dia lihat itu udah ada yang karatan. Jadi takut kalau disuntik ini, dimasukin ini bahaya. Gitu. Orang kan kalau datang ke rumah sakit semangat hidup ada. Benar nggak? Ada namanya sugesti. Dalam bahasa kedokteran saya nggak tahu apakah diakui apa nggak. Sugesti itu orang kalau udah diobati gitu datang ke rumah sakit orang senang. Oh semangat hidup ada. Ini enggak. Datang ke sana begitu tengoknya tempat tidurnya karatan, alat-alat yang gantung-gantung itu semua karatan, dia takut dia bisa lewat di sini nih, bukan di rumah. Nah ini tolong nih, saya mintalah ya, mohon diseriusi juga. Tadi kan katanya salah satu faktor yang akan dilakukan Kementerian Kesehatan sosialisasi dimasifkan. Tapi kalau sosialisasinya, mohon maaf Pak Menteri, kadang-kadang yang ceramah di sana itu enggak pandai. Yang diutus itu nggak pandai juga gitu loh yang mau sosialisasi. Aduh, ini jadi repot. Akhirnya saya buka semua. Sekaligus laporan lah Pak Menteri. Kemudian rujukan-rujukan di tempat-tempat seperti di dapil saya itu Pak, jauh-jauh sekali dari provinsi. Dari kampung saya, Kabupaten Padang Lawas, itu kalau ke provinsi, ke Medan itu paling cepat 11 jam lewat darat. 11 jam Pak. Lebih dekat dia ke Pekanbaru. Pekanbaru itu 7 jam. Jadi kalau orang sakit di rumah sakit umum daerah itu tidak ada alatnya, nggak ada dokternya, dia harus ke Medan. Di tengah jalan meninggal Pak, ada sering sekali, meninggal, sering. Karena ya alat nggak ada, dokter nggak punya, alat misalnya ada tapi dokternya nggak ada kan nggak berani orang pegang. Atau dokternya ada, alatnya nggak ada, ya tetap harus pergi juga. Sering sekali. Ini mohon diperhatikan karena ini teori yang disebutkan di sini, misalnya ada 507 kabupaten kota yang sudah memiliki rumah sakit madya, ini saya sangat senang sekali. Tapi kalau tidak fungsional, tidak berfungsi dengan benar, ini jadi saya kira masalah ya yang harus kita tuntaskan bersama.